Ikan koi punya banyak jenis, dari yang murah sampai yang harganya ratusan juta per ekor. Tapi pertanyaannya, gimana bisa seekor ikan yang awalnya cuma ikan mas biasa, berubah jadi simbol kemewahan, prestis, bahkan status sosial? Awalnya, ikan koi berasal dari ikan mas biasa yang hidup di perairan Asia Timur. Berabad-abad lalu, petani di Jepang memelihara ikan ini di kolam sederhana sebagai sumber makanan. Gak ada yang istimewa dari bentuknya, sampai suatu hari mereka menyadari ada ikan yang warnanya berbeda. Ada yang merah, putih, kuning, bahkan bercorak unik. Dari situlah proses panjang dimulai. Petani Jepang mulai melakukan perkawinan silang secara selektif. Ikan-ikan dengan warna dan pola terbaik dipilih, sementara yang biasa saja disisihkan. Proses ini gak cuma makan waktu bertahun-tahun, tapi sampai ratusan tahun. Tujuannya satu, menciptakan ikan dengan warna paling tajam, pola paling seimbang, dan bentuk tubuh paling ideal. Hasilnya adalah koi yang kita kenal sekarang. Di Jepang, koi disebut nishikigoi, yang berarti ikan brokat hidup. Brokat sendiri adalah kain melah yang dulu hanya dipakai bangsawan dan keluarga kerajaan. Dari namanya saja sudah kelihatan, koi sejak awal memang diposisikan sebagai simbol keindahan dan kemewahan. Selain tampilannya, koi juga punya makna filosofis yang sangat kuat. Dalam budaya Jepang dan Tiongkok, koi melambangkan ketekunan, keberanian, dan keberhasilan. Ada legenda terkenal tentang ikan koi yang berenang melawan arus sungai dan berhasil melewati air terjun lalu berubah menjadi naga. Makna inilah yang bikin koi dianggap sebagai simbol orang yang pantang menyerah dan akhirnya meraih kesuksesan. Makna inilah yang buat koi sering dipelihara oleh orang-orang berada, bukan sekedar hobi, tapi juga simbol doa dan harapan akan kemakmuran. Di banyak budaya Asia, kolam koi di rumah atau taman dipercaya membawa energi positif, rezeki, dan keseimbangan hidup. Masuk ke dunia koi modern, kemewahan ikan ini makin terasa dari cara perawatannya. Koi kualitas tinggi gak bisa dipelihara sembarangan. Butuh kolam luas, sistem filtrasi khusus, kualitas air yang sangat stabil, dan pakan berkualitas tinggi. Suhu air, kadar oksigen, sampai kejernihan air harus dijaga dengan ketat. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar. Warna koi bisa memudar, pola bisa rusak, bahkan pertumbuhannya terhambat. Karena itulah, memelihara koi kualitas tinggi butuh pengetahuan, kesabaran, dan tentu saja biaya yang gak sedikit. Penilaian koi juga gak sembarangan. Dalam kontes dan lelang internasional, koi dinilai dari banyak aspek. Bentuk tubuh harus proporsional, warna harus tajam dan bersih, pola harus seimbang, dan cara berenangnya harus anggun. Bahkan kilau sisik saat terkena cahaya pun jadi penilaian penting. Disinilah harga koi bisa melambung gila-gilaan. Beberapa koi juara dunia pernah terjual dengan harga ratusan juta hingga miliaran rupiah per ekor. Dan yang dibeli bukan cuma ikannya, tapi juga sejarah keturunannya, kualitas genetiknya, dan potensi keindahan di masa depan. Akhirnya, ikan koi bukan lagi sekedar ikan hias. Ia adalah karya seni hidup, simbol budaya, dan lambang kemewahan. Setiap gerakannya di dalam air mencerminkan ketenangan, kesabaran, dan keindahan yang gak bisa didapat secara instan. Itulah kenapa sampai hari ini, ikan